Kali pertama buat sebuah brand keyboard bikin mouse, apakah bagus nggak sih? Ini datang dari Epomaker yang kita tahu lah. Gue juga udah cukup banyak bahas keyboardnya mereka dan ya itu rata-rata bagus-bagus juga sih keyboardnya. Dan kali ini mereka bikin sebuah mouse yang gaming banget nih dan speknya ini cukup menarik di tahun 2025 awal ini ya. Karena ini masih belum ada chipset-chipset baru lah di tahun 2025 awal ini. Dan datang dengan 8000 Hz polling rate, 3 konektivitas, dan chipset paling baru yaitu di PAW 33950. Menarik gak? Tapi penasaran gak sih soal harga dan build quality yang dibawakan, apakah bagus ya? Langsung aja kita ke sini, dia namanya Epomaker, klik. Untuk kali pertama Epomaker bikin mouse, menurut gue ini udah cukup benar langkahnya ya, mengambil market untuk mouse-mouse ringan, bukan mouse-mouse berat. Karena harusnya peminat dari mouse-mouse gaming berat itu nggak sebanyak mouse-mouse gaming ringan. Harusnya nih. Karena mouse Epomaker Click ini datang dengan 58 gram yang bisa dibilang sih standar sebenarnya buat gaming mouse zaman sekarang. Nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat ya. Nah kalau mau ngomongin ringan, ada yang sudah sampai 49 gram kalau nggak salah gua. Dan soal kelengkapan ini juga udah cukup lengkap lah. Seperti ada stiker yang cukup menarik ya. Lalu ada buku manual dan juga dongle. Ya sebenarnya kalau ada PTFE Fit tambahan itu bakal lebih baik. Lanjut kita ke sisi desainnya. Bentuk dari ukuran ini ada di 121 x 6,36 x 3,87 mm dan bentuknya ini ambidextrous, jadi dari segi shape ini bisa dipergunakan buat tangan kiri ataupun tangan kanan. Dan kalau bentuknya sih cukup mirip dengan bentuknya Rexus Arcai yang 4 ya kayaknya. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang tangannya 17 18 cm ke atas ya, ini ya mungkin bakal capek ataupun nggak terlalu ada penyangganya karena punuknya ini cukup rendah, nggak seperti mouse-mouse lain yang berusaha dibikin nuki ke bawah tapi punuknya itu lebih tinggi gitu. Di sini enggak. Untuk build quality, mouse ini sih udah cukup solid ya. Gua coba pencet-pencet dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, bawah. Ini nggak ada yang mendelep-delep. Bagian bawah sih mendelep dikit, tapi ya itu nggak begitu ngaruh sih. Kayak orang-orang yang menggenggam keras mouse-nya itu bakal kayak ngerasa ini terlalu ringkih gitu ya. Nah lanjut di sisi tombol, ini juga bisa bilang cukup komplit buat mouse pertama yang mereka bikin. Di sisi depan ya tentu ada klik kiri, klik kanan, terus ada 2 tombol DPI up and down. Lalu di bagian samping kita bisa nemu ada 2 tombol makro, dan di bagian bawahnya kita bisa ada nemu switch konektivitas yang udah lengkap nih konektivitasnya. Terus ada tombol pouring rate dan juga tombol pindah-pindah profile untuk Bluetooth. Cukup aneh kenapa ada logo 2,4 GHz, karena harusnya tidak bagian dari tombol itu buat ubah-ubah profile kan. Mungkin itu misprint atau gue yang kurang paham. Ya, boleh drop komentar. Di sisi chipset, seperti yang gue bilang di awal video ya, chipsetnya ini udah pakai chipset paling baru untuk per tanggal 1, tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Maret ya, saat gue bikin script dengan PAW 950 yang datang dengan polling rate di 8000 Hz, 42000 dpi nggak salah gue, dengan dongle yang kayak terpisah gitu, bukan yang dalam bentuk USB. Nah, secara penggunaan ya sama seperti mouse-mouse PAW 3950 lainnya sih ya. Kalau dikasih bandingan, mouse-nya tetap di tempat ya. Lalu kalau kalian geser kiri kanannya cukup responsif. Tapi kalau kalian yang dari PAW 3325, yaitu PAW 3311 ke 3950 ini ya pasti kerasa beda. Smooth lah pokoknya kerasanya, dan juga di saat kasih hentakan dia agak beda rasa feelsnya, kayak dia tetap di tempat dan bisa kita kontrol gitu sih hentakan dari mouse-nya ini. Lanjut ke perihal switch-nya, kita nggak ada info soal apa yang mereka pakai switch-nya, tapi tipe switch-nya ini cukup berbeda dari yang lainnya. Biasanya mouse-mouse dengan gaming itu switch-nya kan clicky yang lumayan berisik ya, tapi di sini ini cukup silent. Bunyi clicky-nya tuh dikit aja gitu. Tapi biar kalian dapat gambarannya, gue coba kasih dengar kalian untuk suara si switch-nya seperti ini. Nah, menariknya ini dia drivernya sih satu ekosistem, bukan satu ekosistem, satu software yang sama dengan keyboard ataupun ya kalau dia punya headset ya headset juga gitu. Jadi ini memudahkan banget lah ya, satu aplikasi buat dua jenis produk. Nah, kita tinggal pencet ke yang mouse ini, dan di sini ini sih tampilannya ya so-so lah, nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah juga ya. Di sini kita bisa nemu ada tempat multimedia atau makronya button ini, terus kita bisa atur key sensitivity-nya juga, tapi
saat gue tes sih gue nggak terlalu berasa apa yang berbeda ya. Lanjut di bagian DPI kita juga bisa atur sampai 42.000 DPI. Terus di bagian parameter juga kita bisa atur polling rate-nya hingga 8.000 Hz polling rate ya. Dan semakin tinggi polling rate-nya artinya berarti dia semakin cepat ngirim data ke PC kalian. Jadi ya kemungkinan lah PC kalian nge-lag kalau memang PC kalian tuh bukan PC yang kuat gitu. Ya kalau dipakai sehari-hari ya cocoknya di 500 sampai 1000 Hz saja sih. Nah, untuk di sebelah sini ada makro dan juga di sini ada mungkin makro dari user-user lain yang upload ke servernya Epomaker. Jadi kita bisa download dan gunakan ya. Nih, nah ya kan bener kan? Dan ya di sini bisa kita update firmware ataupun update softwarenya juga. Nah, lanjut ke bagian harga. Saat video ini dibuat, gue sih nggak tahu harga dari mouse ini dan nggak ada gambarannya juga dari harga dari mouse ini kan. Karena kemarin sempat dipublish di website mereka kayak 90 atau 89 dolar. Tapi sekarang gue cek lagi per 3 Maret mereka ngehapus dari website mereka dan juga website Amazon ya. Tapi mungkin segitu dulu pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat, kasih tahu gue perlu apa lagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu, gue mau undur diri. Bye bye.